Bid'ah, tapi saya suka yang bid'ah. Ya, Artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mabuk sejarah. keledai pembawa kitab. Ya itulah, mabuk sejarah. Kenapa mabuk sejarah? Orang mabuk kan kita tahu ya, nggak sadar tuh. Dia nggak sadar untuk apa dia belajar sejarah. Tresnoku nomor siji, asik. Ini suasananya lagi dingin, tapi saya sapa dulu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di podcast paling WOW, wow, gitu ya, di cerita JKDN. Dan kali ini saya sengaja pakai jaket karena terus terang Bandung dingin, cool, chill, opo ae lah. tiris, ya tiris teh, gitu ya. Jadi kita kali ini di Babakan Ciparai, bukan Babakan Madang. Babakan Madang mah tempat saya gowes di Bogor. Dan ini di Cafe Daeng Ote yang suasananya cool dengan kopi khasnya Kaluku Kaluku Lemo. Ya, rasanya mantap WOW. Dan tamu kita kali ini istimewa. Mereka ini ya baristanya bisa saya katakan sebagai ayahanda saya, guru saya, karena lebih tua. Saya jadi muda di sini, lebih senior. Nah, sebelah saya ini ada sang predator buku. Ya, bukan T-Rex ya, bukan T-Rex. Ya, tangannya kecil. Bukan. Ya, yaitu Ustadz Salman Iskandar, guys. Masya Allah. Ini dari wajahnya ini penggantinya Kang Saif ini, pecinya, peci Jenghis Khan. Mantap, oh, Amir Timur Leng ya. Ya, benar Timur Leng karena kita di Bandung Timur. Kalau di Bandung Barat Leng. Ya, Leng itu kalau di Jawa itu ini apa? Liang Timur Leng ya. Dan di sebelah sana ini luar biasa. Beliau ini super duper sibuk gitu ya. Jadi bisa datang ke tempat ini nih. Ya, luar biasa ini nasihat-nasihat beliau nanti kita banyak kita highlight nanti. Yaitu Pak Mufli Hasbungo. Pak Mufli sehat? Alhamdulillah ya, khair. Semangat ya. Alhamdulillah. Gimana pernah hadirin? Ya kan? Saya kalau Pak Mufli itu beliau ini mungkin udah legend di dunia persejarahan Islam. Ya. Bid'ah. Wah, bid'ah, tapi saya suka yang bid'ah. Ya, walaupun jenggot saya panjang. Memang hidupnya harus benar-benar. Ya, hanya bid'ah ya. Ya, dan beliau ini luar biasa, kopinya luar biasa, rokoknya luar biasa, pecinya luar biasa. Ya, ini mengingatkan saya kepada 3 orang pasah. Ya, salah satunya siapa namanya? Ismail Enver Pasha. Ismail Enver Pasha. Olat Pasha. Jamal Pasha. Ya, Kemal muncul. Kemal. Saya kira Pasha Ungu. Ya, Pasha Ungu. Saya tahunya itu Pasha itu ya itulah. Tommy J Pasha. Oh, jadi. Oke, Tad. Saya nganggapnya Bapak, Ustadz atau guru atau Kang Mas. Akang aja deh. Akang. Betul, ini kan di Bandung. Atau King. King Salman. King Salman, saya Akang. Ya, Akang ya. Nanti mungkin tip-tipnya biar dipanggil Akang dengan Oke, saya ke King Salman dulu. Akang lah. Oh, Akang Salman. Oke. Ya, saya selaku adik paling muda ini. Jenengan ini itu kan dikenal sebagai predator buku ini.
Dan ya kita tahu ya buku sejarah itu di Indonesia ini susah-susah gampang dicari. Kadang kita itu nemu di di online itu ternyata bukunya palsu. Ya, gimana sih membangkitkan semangat literasi generasi sekarang itu supaya mereka melek sejarah, karena sejarah itu penting nggak? Penting nggak, Kang? Penting banget. Penting banget. Karena ya? apa? Karena belajar sejarah itu tidak semata berkenaan dengan masa lalu, Mas. Oh, siap. Tapi yang namanya sejarah itu memiliki visi ke masa depan. Masa depan. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hasyr sudah sangat jelas kan. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Artinya kan dalam terminologi keilmuan yang namanya masa lalu itu kan sejarah. Masa lalu itu sejarah. Nah, masa lalu itu sejarah. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerhatikan masa lalu, artinya memerhatikan sejarah kita, itu adalah tidak semata kita mengetahui. Siap. Tapi mana memerhatikan itu artinya ada fokus di situ. Siap. Kalau fokus berarti ada apa di masa lalu gitu. Ada sesuatu apa yang bisa kita ambil. Dan ternyata Al-Quran memberitahukan kepada kita ya bahwa belajar masa lalu, mempelajari masa lalu, mengkaji dan memahami ya dengan memerhatikan tadi adalah diproyeksikan untuk masa depan. Siap. Karena apa? Ayat tadi sudah sangat jelas. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Artinya belajar sejarah itu tidak melulu masa lalu, tapi berorientasi ke masa depan. Masya Allah. Artinya apa? Penting itu loh. Begitu, Mas. Siap. Luar biasa nih. Nah, ini Pak Mufli. Saya punya poin tentang ini nih. Nah, bagaimana pendapat Bapak ini? Saya nulis tentang ini. Siap. Gimana Pak? Jadi gini, tradisi akademis sejarah kita, tradisi menulis sejarah di dunia akademis kita, itu kan terbiasa tenggelam pada masa lalu sebagai kajian, sebagai penelitian, sebagai studi yang terjebak pada masa silam, menjelaskan data-data, fakta-fakta masa silam, yang semakin orang banyak menguasai fakta-fakta sejarah, makin otoritatif lah, gitu. Makin sejarawan. Rata-rata sejarah di kita itu begitu. Jadi studi sejarah yang ansih betul-betul mempelajari sejarah sebagai masa silam, lalu terputus dengan masa kini dan masa depannya. Nah itu problem itu. Nah saya melihat itulah sejarah, tradisi sejarah positivisme dari Barat sebetulnya. Jadi sejarah betul-betul hanya kajian akademis tentang pengetahuan masa silam dan menggali sebanyak-banyaknya hanya untuk sebagai kepenasaran pengetahuan sama betul. Tidak ada ruhnya. Tadi di dalam Al-Quran bahwa matakot damat ligodnya itu sebetulnya. Jadi ruh sejarah dalam Islam itu ligodnya, masa depannya, masa kini dan masa depan, bukan masa silam. Masa silam itu hanya sebagai basis informasi saja untuk merekayasa, mempelajari, mengambil ibrah, lessonnya apa untuk perbaikan masa depan. Harusnya belajar sejarah Islam itu di mana-mana begitu semuanya. Belajar sejarah lah. Sebetulnya di Barat juga, ya, di tradisi akademis di Barat, di wilayah wisdomnya lah wise, itu mereka sudah mengetahui bahwa belajar sejarah itu untuk masa depan. Misalnya begini, saya lupa kutipan siapa itu kemarin mengutip. Kita kan harus belajar sejarah, tapi Descartes atau siapa ya? Faktanya adalah sebetulnya kita semua tidak pernah belajar dari sejarah. Itu tuh kena ke semuanya itu, termasuk umat Islam. Itu orang Inggris itu, Sir Alex Ferguson. Itu. Oh bukan ya? Dia siapa aja terserah lah. Pemain bola. Itu pelatih MU, Saya lupa lagi. Iya itu. Belum lama saya ikut. Howard Wilson atau siapa gitu? Siapa ya pernah itu? Saya jarang ingat orangnya karena idenya yang penting. Jadi ternyata di tradisi Barat, sama juga dalam sejarah Islam, mempelajari sejarah itu betul-betul keasikan, asik masuk tenggelam dalam fakta-fakta masa silam. Rick Cleve itu sama William Roth itu menyebutnya sebagai industry of knowledge. Jadi industri pengetahuan semata saja, nggak ada refleksinya, nggak ada lessonnya apa. Harusnya kalau orang betul-betul semuanya mempelajari sejarah itu dengan benar,
sebetulnya tidak ada masa lalu yang terulang lagi, Iya. kesalahan-kesalahan. Siap. Jadi sejarah itu progres terus perbaikan ke masa depan. Iya. Karena semua orang belajar sejarahnya, Iya. belajar kesalahannya dari masa silam untuk perbaikan masa depan. Siap. Termasuk di kalangan ya umat Islam. Ya. Harusnya begitu. Nah, puluhan tahun ada jurusan sejarah, Iya. ada fakultas budaya, puluhan ribu karya sejarah bangsa Indonesia termasuk orang Islam. Iya. Itu kalau saya lihat ligornya itu minim sekali, Lihat. kecil sekali. Hanya untuk apa namanya Kepuasan intelektual. kepuasan intelektual saja. saja. Hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, Iya. bagaimana ceritanya, Iya. itu saja. Itu sejarah yang kurang bermakna. Iya. Iya. Saya ingat Mas, Iya. ketika tempo hari saya masih kuliah gitu ya, dosen-dosen kami itu pernah memberitahukan. Pernah kuliah ya tadi? Ya pernah. Bercanda. Ya, Ya, jadi Ya. dosen kami itu pernah memberitahukan kepada kami ya bahwa di antara para pembelajar sejarah Ya. begitu ya, itu terpolarisasi pada 3 kategori Mas. Oh, 3 kategori. 3 kategori. Iya. Yang Apa pertama itu adalah mereka yang belajar sejarah itu karena mengidap apa yang kemudian dikenal sebagai amnesia sejarah. Oh, amnesia. Bukan anemia ya? Ya, amnesia. Amnesia. Ya orang amnesia kan nggak tahu apa-apa Iya, gitu. iya. Kayak orang yang tidur dibangunin kemudian ditanya. Iya. Tahu nggak Bos-bos siapa aja. Pak Ferguson gitu? Iya. Tahu nggak siapa Kartini? Iya. Tahu nggak siapa Hercules? Bengong mereka Iya. itu. Itu amnesia gitu. Itu yang pertama. Nggak tahu menau berkenaan dengan sejarah. Sejarah. Kemudian yang kedua, tadi yang disinggung oleh Pak Mufli Iya. ya, berkenaan dengan orang-orang yang mereka itu ketika belajar sejarah itu adalah hanya sebatas informasi, fakta, data, berita, dan itu membuat orang itu bangga dengan masa lalunya. Nah, Tapi hanya sekadar kebanggaan yang itu tidak memiliki dampak untuk dirinya dan masyarakatnya. Artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mabuk sejarah. Kalau dia pembawa kitab. Ya itulah mabuk sejarah. Kenapa mabuk sejarah? Orang mabuk kan kita tahu ya, Iya. nggak sadar tuh. Dia nggak sadar untuk apa dia belajar sejarah. Nah, Pengetahuannya banyak, ya, informasinya banyak, fakta, data, berita, peristiwa yang dia pelajari dia Banyak. dapatkan, tapi dia bingung Mau buat apa? buat ini? apa? Betul, Artinya apa? Dia nggak sadar. Gitu. Hmm. Artinya apa? Mabuk dia. Mabuk. jadi sebetulnya sejarah yang bermanfaat itu tidak banyak dan tidak panjang. Iya. Sejarah yang bermakna itu sejarah yang merubah masa kini dan masa depan, itu aja. Siap. Karena tujuan hidup itu kan terus progres, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa dan negara, memperbaiki umat, kan begitu. Artinya sebetulnya fokus sejarah itu hanya saja pada kesalahan-kesalahan di masa lalu apa yang diperbaiki. Kalau hanya sebagai pengetahuan semata tadi, sebagai ujian nanti jadi pemabuk sejarah. Yang ketiga tadi belum. Yang ketiga itu yang penting. Tadi disinggung juga oleh Pak Mufli berkenaan dengan orang-orang yang tahu betul Sejarah. ya, mafhum sejarah itu adalah dia sadar sejarah. Siap. Sadar sejarah itu dia bisa kemudian memahami apa manfaat dan fungsi dia belajar sejarah. Itu apa? Liqad. Untuk memperbaiki masa depannya gitu. Nah itu sadar sejarah. Itu pentingnya kita memahami sejarah itu sebagai sebuah ilmu dan berdampak dalam kehidupannya. Itu apa? Untuk merancang kebaikan di masa yang akan datang. Jadi ketertarikan pada sejarah pertama, Satu. jangan melihat orang karena cerdas sejarah. Oh, Sejarahnya hebat ini, sejarawan ini keren ini. Kalau hanya itu nanti jadi kepemujaan, jadi ke cult, ya. Iya. Historical cult, ada nggak itu? Nah, itu yang keliru. Yang kedua, jangan karena keilmuanannya, kecerdasannya, penguasaan fakta sejarahnya. Buat apa lagi-lagi kalau tidak bermanfaat? Jadi bukan ketertarikan atau bahasa Jepang itu kabita, gitu, melihat seorang sosok sejarawan, tapi sadar sejarah itu adalah ini di masyarakat kita, di negara bangsa kita ada yang harus diperbaiki. Dan salah satu kecamatannya adalah sejarah. Maka dia tertariklah pada sejarah itu, lalu dia berbuat semaksimal mungkin apa yang dia bisa untuk berkontribusi pada perubahan masyarakat melalui sejarah. Harusnya begitu. Jadi ini tuh ibarat bahasa gampangnya ya. Itu ada seseorang yang disakiti oleh pasangannya. Orang yang mabuk sejarah dia pasti mengingat-ingat itu, nangis gitu ya.
ditinggal rabi nangis gitu ya. Tapi mereka yang sadar sejarah itu menjadikan itu sebagai momen bahwa putus cinta itu adalah awal untuk jatuh cinta kembali. Asik gitu. Itu. Ini suasananya dingin gitu ya. Istri saya udah pakai sarung, pakai kaos kaki ini, tinggal nanti antanginnya yang belum ini. Mengapa sekarang Indonesia itu gak maju-maju? Iya. Setelah era reformasi. Siap. Pada dasarnya kita nggak belajar sejarah. Tidak belajar sejarah. Nah, oke. Bisa panjang penjelasannya. Ya, ini buat dua akang-akang kasep ini ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya beri pasca ya, pasca mendadak. Pasca mendadak. Pasca, saya pasca. Terkait dengan ada yang mengatakan bahwa kita tahu kan bangsa ini melewati berbagai fase sejarah. Tapi ada fase yang ditutup-tutupi. Dikuburkan dan dikaburkan, yaitu era Islam. Nah, bagaimana menurut pendapat dua akang kasep ini terkait hal itu? Siapa dulu ini? Oke. Saya ingat apa yang pernah dinyatakan oleh Buya Muhammad Nasir. Bahwasanya satu di antara ya upaya untuk ya memalingkan gitu ya berkenaan dengan apa yang harus difahami oleh umat Islam itu ternyata tidak hanya sekadar ya pemahaman keberislamannya yang kemudian itu banyak dikuburkan. Namun diantaranya kemudian ya apa yang pernah dilakukan oleh para pihak yang tidak suka Islam dan umatnya itu adalah mengaburkan ya pemahaman umat terhadap latar belakangnya. Yaitu apa? Berkenaan dengan sejarahnya. Ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh para pihak yang tidak suka Islam dan umatnya seperti bagaimana yang dinyatakan oleh Buya Nasir itu adalah ya terkait dengan ini nativisasi. Ya, nativisasi itu adalah upaya pengaburan dan penguburan fakta data peristiwa sejarah Islam dengan apa? Dengan menutup itu semua ya. Dengan apa? Dengan ya sejarah-sejarah sebelum Islam. Ya makanya kemudian bangsa muslim terbesar di dunia ini yaitu bangsa muslim Indonesia itu lebih mengenal sejarah pra-Islam jika dibandingkan dengan sejarah Islam. Kenapa? Ada bentuk nativisasi yang dilakukan oleh pihak kolonial yang mereka tidak suka dengan Islam dan umatnya. Makanya kita hari ini kan dilestarikan oleh Orde Baru. Dan Orde Reformasi. Ya, sampai ada reformasi. Jadi itu Mas. Jadi memang itu sudah suatu yang memang tabiatnya begitu. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka Islam dan umatnya itu dengan mengaburkan berkenaan dengan sejarah keemasan Islam yang ada di negeri ini. Ya bahkan juga di negeri-negeri kaum muslim yang lain. Upaya pengaburan dan penguburan tadi gitu ya. Apalagi juga kita mengetahui satu di antara apa yang pernah ditulis oleh Jurilina gitu ya. Dia pernah menyatakan bahwasanya upaya nativisasi yang dilakukan oleh para pihak yang tidak suka dengan kelompok kubu ataupun komunitas yang berseberangan ide, ideologi dan pemahamannya. Nah, satu di antaranya adalah mengaburkan fakta, data, berita kesejarahan, sekaligus juga membangkitkan ya fakta, data, berita kesejarahan sebelum ide tadi itu kemudian bermula. Artinya apa? Kalau kubu yang dimaksud itu adalah Islam, maka kemudian ya upaya yang dilakukan pengaburan dan juga ya penguburan tadi itu dengan menampilkan sejarah pra-Islam. Itu yang dinyatakan oleh Jurilina. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Jurilina dalam bukunya tadi bahwasanya ya upaya selain pengaburan dan penguburan fakta, data, berita kesejarahan tadi adalah menampilkan gitu ya fakta terkait dengan berbagai keburukan, ya, kemudian kejahilan, kerusakan umat Islam dan peradabannya. Jadi yang bagus-bagus ditutup-tutupi, sedangkan yang buruk-buruknya dimunculkan supaya memberikan informasi kepada halayak kekinian bahwa sejarah umat Islam, sejarah Islam di dalamnya itu dianggap sebagai sebuah keburukan. Dan para pemimpinnya mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang jahat, bahkan suka berbuat ya semena-mena terhadap umat. Makanya ini kemudian ditampilkan untuk memberikan citra buruk terhadap Islam dan umat Islam. Dan itu kemudian sudah terjadi gitu. Itu yang dinyatakan oleh Jurilina ya. Bagaimana kemudian upaya untuk
menguburkan ya, sekaligus juga ya menampilkan sesuatu yang buruk terkait dengan masa lalu umat Islam. Dan umat termakan. Iya, begitu. Umpan itu dimakan oleh umat. Bagaimana pendapat Kang Mufli? Ini ada quotes dari Ibnu Khaldun apa ya? Kemudian saya baca, to destroy a society, mematikan sebuah masyarakat misalnya, hidupkan tradisi kebebasan seks, pornografi di kalangan masyarakat. Sudah itu, mereka nanti mabuk dalam syahwat nafsunya, kemudian terpisah dari kesadaran berbangsa bernegaranya, kemudian masyarakat itu hancur. Itu salah satu saja. Banyak aspek yang bisa merusak masyarakat, merusak sebuah bangsa. Termasuk ya kan itu, memisahkan dari kesadaran sejarah. Itu sudah quotes umum lah, sudah pengetahuan umum bahwa termasuk dari kebijakan kolonial Belanda. Salah satu memisahkan, melemahkan masyarakat bangsa termasuk umat Islam adalah jauhkan dari kesadaran sejarah. Apalagi sejarahnya itu dulu sejarah dengan kegebilangan. Ya. Dari mulai zaman Nabi ke Khalifahan Abbasiyah, Umayyah, Khalifatul Utsmani hingga sekarang. Indonesia misalnya, dari mulai masuk Islam sampai berdirinya Kesultanan Islam, terus sampai kemerdekaan, itu kan kehebatan sejarah Islam. Jadi kesadaran kepada sejarah mereka bahwa dulu pernah mengusir kolonial asing, pernah mengusir penjajah, bangsa Indonesia didirikan begitu dengan heroisme yang hebat. Itu pisahkan, sekarang jangan terjadi lagi, jangan muncul lagi. Makanya tadi itu dilakukanlah upaya penguburan dan pengaburan secara digging and bukan digging, blurring history, ya. Blurring history. Ya. Jadi sejarah dibikin remang-remang, dibikin munculkan yang buruk-buruknya, dibikin yang salah-salahnya. Ya. Contoh misalnya gini, tentang kegelapan Islam. Sekarang kan di masyarakat banyak sekali yang memandang kegelapan Islam itu buruknya. Padahal kegelapan Islam itu buruk itu kan hanya masa kemundurannya. Tapi 1000 tahun misalnya, masa kejayaannya yang menyumbangkan peradaban Barat, ilmu tahuan, peradaban kegemilangan Islam itu tidak disebut-sebut. Padahal di Eropa pernah saya nonton sebuah pameran, ya, pameran kegemilangan peradaban sejarah Islam. Di Eropa itu. Di Eropa. Dan tamunya ribuan yang datang itu orang Inggris, semuanya kagum dengan sumbangan ilmu pengetahuan yang disumbangkan oleh Islam kepada peradaban dunia. Masya Allah. Karena itu kan luar biasa gitu. Nah itu tadi, tapi ada pihak-pihak yang selalu biasalah dalam kehidupan ini ya, ada pertentangan ide, ada permusuhan, antagonisnya, konflik peradaban itu diantaranya adalah konflik dengan cara menjauhkan dari sejarah. Islam Indonesia juga sama, dijauhkan, diimajinasikan, diidealkan bahwa sejarah kegemilangan Nusantara itu adalah Hindu, Buddha, itu aja yang bisa besarkan. Indonesia ini bersatu karena sumpah palapa. Padahal sejarawan asing, saya baca di berbagai buku termasuk Anthony Reeve itu, tidak akan mungkin Islam bersatu di Indonesia kalau tanpa ada Islam. Islam itu kata Dr. Kehin itu ya. Dalam Indonesian Revolution itu berfungsi sebagai ideological weapon, sebagai senjata ideologis untuk bangsa-bangsa. Karena sebelum adanya Islam tidak ada kesadaran bersama untuk mengusir penjajah kolonial. Jadi Kesultanan Islam itu merasa ada tamu asing yang intervensi kemudian menjajah, namanya kolonial, Belanda, Portugis, Belanda, terus Amerika, Jepang. Mereka bersatu dalam sebuah semangat keagamaan yang sama. Itu sumbangan Islam pada sejarah Indonesia itu. Jadi mempersatukan. Nah, mungkin kalau tanpa Islam mungkin nggak ada perlawanan juga. Ada perlawanan kepada kolonial. Cina misalnya, kan Cina itu tradisinya, mereka orang bisnis, mencari keuntungan dalam setiap kesempatan dan babakan sejarah. Siapapun penguasanya, mereka tidak peduli. Yang penting bisnis, yang penting cuan. Bisnis usahanya, yang penting sukses kan. Bahkan tidak mungkin ada perlawanan dari Cina. Itu sudah aksioma sejarah. Cuanisme. Kepastian sejarah begitu. Nah, hanya orang-orang Islam, para penguasa kesultanan, para ulama yang sadar betul ini mereka hidup di bawah kolonial asing, penjajah, dan itu merusak harga diri mereka sebagai umat yang terbaik, yang mereka melakukan perlawanan gitu. Jadi oleh kesadaran itulah
masyarakat Nusantara diikat untuk melawan penjajahan kolonial. Terjadinya perang Jawa hampir seluruh Jawa itu kesadaran agama juga, gitu, yang munculnya. Ya. Bahkan perang kemerdekaan itu, kita tahu pertempuran terbesar itu kan Surabaya. Itu Bung Tomo itu sampai bilang kalau nggak ada resolusi jihad dan takbir, itu nggak akan ada pertempuran. Tidak akan bertempuran. Ya nggak ada pertempuran. Jadi memang itu Islam itu betul kalau kata Josh McTarnan Kahin, ideologi weapon. Sampai-sampai kan pertempuran Surabaya itu dikatakan pertempuran terdahsyat yang levelnya sama dengan Stalingrad. Itu. Dan satu lagi nih, apa api semangat yang paling membakar semangat berperang? Ini jarang yang dijelaskan. Iya. Itu teriakan Allahu Akbar. Karena hanya Allahu Akbar tuh yang betul-betul membakar jiwa masyarakat pribumi untuk sadar betul ini melawan orang kafir, melawan penjajahan, harus dilawan. Kalau bukan sama itu apa? Iya. Teriakannya apa? Kan dalam peperangan itu kan harus ada situasi membakar massa supaya ikut terlibat dalam kesadaran sejarah. Bandung Lautan Api, Muhammad Toha, dulu difilmkan kan takbir ya. Semuanya oleh takbir. Bakar. Jadi kalau sekarang orang takut pada takbir, sebetulnya takut dengan sejarahnya sendiri. Berarti dia takut sholat kan? Allahu Akbar. Takut dengan sholat. Takut dengan sholat ya. Pada sesuatu yang memerdekakan Indonesia. Iya. Harusnya cowok-cowok yang jomblo itu tolak itu takbir aja, pasti takluk gitu cewek. Allahu Akbar. Pasti kabur perempuan. Pasti takluk gitu. Bisa dicoba. Bukannya itu yang pernah ditunaikan oleh Salman Al Farisi ketika bukan Salman Iskandar ya? Bukan. Ini kan ketika mengajukan lamaran langsung diterima, Mas. Oh iya. Coba, dan Salmannya sudah.